Halo, kembali lagi bersama saya Bima Dan saya Bimantara. dalam acara Hexa Show. Gimana mau kaya Kalau kalau kerjaannya kerjaannya baper baper mulu. mulu? Kali ini dalam Hexa Show kita akan membawakan kisah-kisah inspiratif. Wah, tentu sekali. Kisah apa aja itu, Bim? Karena kita kedatangan dua tokoh inspiratif, yaitu dua pengusaha muda yang bisa menghasilkan cuan dari apa yang mereka lakukan. Wih, keren banget ya. Iya, Kayaknya keren ini bakal banget. cerita sangat menarik nih. Iya. Langsung aja kita panggil Rio dan Rehan. Oke, sekarang kita udah kedatangan Rio dan Rehan. Rio dan Rehan ini adalah seorang usaha muda yang benar-benar keren banget. Pokoknya di umur yang sangat muda ini mereka udah punya usaha. Gimana Rio, apa kabar? Alhamdulillah baik. Rehan, apa kabar? Gimana Rehan? Bang. Ya, wih gila keren-keren banget nih. Iya. Kita mulai dari Rio dulu aja kali ya. Rio, usaha apa ini sebelumnya Rio? Sebelumnya saya usaha warung kecil-kecilan aja. Bisa dibilang kayak warung Madura. Seperti itulah. Tapi dari namanya sih kayaknya cuma warung Madura, tapi omsetnya nggak main-main lah teman-teman. Ya. Untuk kebutuhan sehari-hari cukup lah. Cukup. Kebutuhan standar. Seperti itu. Tapi keren banget. Itu gimana sih awal mulanya Rio bangun usaha itu? Ya awalnya semenjak putus kontrak dengan salah satu perusahaan dan terpikirkan untuk mendirikan usaha kecil-kecilan aja, hanya bermodalkan ya setengah dari gaji lah pada saat itu. Oh, Dan berarti alhamdulillah berjalan. berarti sebelum buka usaha Mas Rio sebelumnya pernah kerja lalu di PHK. Pernah. Lalu dari situ Rio langsung wah kayaknya harus buka usaha Iya. nih. Nah dari situ terpikir ibaratnya daripada kita terikat dengan orang lain gitu, saya berpikir untuk berusaha sendiri gitu karena tidak terikat dengan siapapun. Nah, dari situ awalnya. Keren. Itu apa aja sih yang dijual di warungnya? Pengen tahu dong. Ya sejenis kayak sembako, kayak contoh beras, gula putih, pokoknya bahan-bahan sembako, mie instan. Oh ya. Kadang ada jual makanan matang, seperti itu. Cukup lengkap ya berarti ya produknya di sana ya. Ya perlahan-perlahan sesuai modal. Keren nih. Kira-kira kalau boleh tahu tuh pas awal-awal tuh respon dari warga-warga sini tuh gimana tuh tentang usahanya? Ya awalnya sih kayak respon pelanggan gitu. Kesannya ya sama seperti warung-warung biasa, cuma makin kesini tuh ada respon baik, ada respon negatif juga gitu. Tapi lebih banyak respon baiknya. Ya Terus kalau untuk apa namanya cara promosiinnya ke warga-warga nih biar warga pada tahu tuh gimana tuh? nah sebelumnya saya pernah mempromosikan lewat toko online gitu, online, terus apa dari mulut ke mulut, ditambah sama lewat apa namanya kartu nama bisa apa untuk membagikan ke para pelanggan. Biasanya hanya itu sih cara yang biasa saya apa namanya untuk mempromosikan dagangan saya gitu, hanya untuk itu. Keren ya ini. Dia udah nyoba semua cara buat ngepromosiinnya, termasuk dari online juga loh. Keren loh. Karena omset yang menguntungkan ya untuk di saat ini tuh berdagang online tuh sangat menguntungkan gitu menurut saya gitu. Ya, Dan, setuju. dan sedangkan saya mengambil barang itu juga dari online gitu, dari online, maksudnya nggak kita jalan ke pasar belanja ke agen gitu, enggak, kita dari online juga, kita order barangnya dari online, semuanya masuk barang online kita jual gitu. Jadi jatuhnya itu kita dari ada salesnya juga nawarin ke kita tanpa kita datang ke pasar gitu. Jadi lebih fleksibel ya. Iya. Jadi kalau mau mesen juga tinggal langsung datang. Nah, ditambah jadi kita menghemat tenaga dan waktu juga dong. Iya. Benar-benar Iya, setuju. benar. Setuju banget. Kita hanya untuk duduk di rumah,
kita order barang ini besoknya dikirim datang beberapa hari, hanya untuk seperti itu sih. Jadi lebih mudah untuk dibelanjakan gitu. Keren. Efektif juga nih. Iya. Dan kalau boleh tahu itu tantangannya tuh apa aja sih? Untuk tantangan sih ya biasa ya, namanya warung usaha gitu, namanya orang usaha pasti kan ada saingan gitu ya. Iya. Entah warungnya samaan atau dagangannya sama, berdekatan kan. Apalagi kita hidup sekarang kan rata-rata orang lebih banyak usaha dibanding bekerja di pabrik. Iya. Iya. Karena sistemnya pemerintah sekarang nggak tahu gimana kan gitu. Nah, jadi saya itu menurut saya ya saya mungkin tantangan saya ya gimana ya sih di lingkungan ini, karena banyak orang berwirausaha juga ya, berjualan juga ya. Saya sih tidak menaikkan harga yang mengambil untung terlalu tinggi gitu. Iya. Karena menurut saya sistemnya, kalau saya itu untung kecil pun yang penting barang laku dan dapat diputar balik gitu, uangnya gitu, untuk buat modal kedepannya gitu. Dah. Sama biar konsumen juga nih makin banyak juga nih, biar tertarik juga. Iya. Ditambah biar ibaratnya pelanggan tetap gitu. Ibaratnya kita komunikasi dengan pelanggan itu sangat baik, apa sih respon kita ke pelanggan itu tidak, kan banyak tuh orang dagang ibaratnya kayak gimana ya modelannya ya, bisa dibilang ya bisa dibilang kan servisnya di sini galak orangnya, di sini ini gitu. Ada yang jutek lah, apalah. Nah kalau saya itu ibaratnya ya kasih yang terbaik buat pelanggan lah gitu. Call out pelanggan. Iya. Jadi pelanggan tuh merasa nyaman. Oh kayaknya beli di dia enak nih ya. Jadi pengen beli lagi. Mungkin responnya seperti itu. Boleh nih, bang minum dulu aja kali ya. Boleh kali ya, Bang. Makan dulu sambil nikmatin ya, santai di sini. Nah, hostnya juga boleh kalau mau minum. Iya, minum. Dan dingin dikit. Bang, diminum Bang ya? Iya, minum. Minum aja Bang, oh Bang. Pokoknya ya kita di sini talk show-nya konsepnya kayak rumah sendiri lah pokoknya. Iya, kayak rumah aja rumah sendiri. Kita juga emang dapat beberapa sponsor ya, Iya. tapi nggak boleh sebutin. Iya. Karena agak sedikit gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu Mas Rio ini selain buka usaha, kegiatannya di luar ini apa ini? Kebetulan saya dari tahun kemarin itu daftar kuliah. Oh, mahasiswa juga? Mahasiswa. Wih, keren banget. Sambil buka usaha, mahasiswa juga. Benar. Saya kuliah di salah satu universitas yang di Depok. Oh, di Depok, ya. Depok Margonda, namanya Universitas Bina Sarana Informatika. Oh, iya. Keren ya. Dan saya situ ngambil kelas malam karena dari pagi sampai sore saya tuh jalanin usaha saya gitu untuk bayar biaya semester saya. Wih, keren banget. Keren banget ya Mas Rio. Jadi ini tipe orang yang bekerja keras ya. Iya. Selain dia usaha juga dia sambil menuntut ilmu juga. Kayak pendidikan gitu, tetap pendidikan. Karena ya saya nyari pelajaran buat gimana cara ngembangin warung saya, cari ilmu untuk kedepannya gimana. Jurusan apa kalau boleh tahu, Mas Rio? Saya mengambil jurusan ilmu komunikasi. Mau ilmu komunikasi. Iya, Keren banget ya. Ya, salah satu tujuan saya mengambil ilmu komunikasi ya agar saya dapat mempromosikan barang dengan cepat usaha saya gitu ya, untuk bisa berkembang lah dengan warung-warung lain gitu. Dia bisa meningkatkan warung sendiri ya. Iya benar. Jadi ada juga kan tuh kita bisa belajar advertising, beriklanan, bikin konten. Nah, jadi kita itu menambah referensi baru gitu selain kita menjalankan usaha ini gitu. Jadi kayak kita punya wawasan baru nih, misalkan lagi jenuh kita di rumah gitu, kita buka, oke lah kita sambil bikin ini dan kita bisa menghasilkan dari salah satu pekerjaan lain gitu. Untuk rencana kedepannya apa sih Mas Rio buat usahanya kedepannya? Untuk planning saya sih kedepannya saya akan rencana buka cabang untuk menambah ya usaha saya lah. Oh ya,
cabangnya mau buka berapa kira-kira? Kalau bisa berjalan sih minimal 2 dulu lah. Oh, dua dulu ya. Iya. Untuk biasanya paling ya di kota-kota padat gitu, yang jalannya 24 jam selalu ramai gitu. Oh iya. Strategis juga. Iya. Ya, biar berkembang terus ya usahanya ya. Nah, kalau udah berjalan seiringnya waktu, nah mungkin saya akan bertahap nambah cabang lagi gitu. Seperti itu terus lah gitu. Oke. Keren ya. Kalau boleh tahu nih, buat yang terakhir, ini Mas Esa punya tips gak nih buat kita nih yang pengen nyoba buat buka usaha atau sebagainya? Biar teman-teman nih bisa, wah kayaknya harus buka usaha deh gue ini ya. Kayaknya tertarik nih. Iya benar banget Mas Rehan ini. Kalau menurut saya tips dari saya itu ya jangan ibaratnya jangan berdasarkan modal untuk membuka usaha gitu. Anda punya modal berapa gitu, ya buka usahanya ya ibaratnya separohnya dulu lah gitu. Barang apa yang harus dibelikan dulu yang sekiranya cepat habis gitu. Jadi Iya. nggak salah satu mata langsung ngabisin semua ya? Iya, benar. Nah, seiring berjalannya waktu kan pasti itu barang akan berputar kan. Iya. Pasti mendapatkan untung dan barang itu mutar. Dari barang yang berputar itu kan kita langsung menghasilkan untung dari barang tersebut kan. Oh, iya, benar. Nah, dari untung tersebut kita baru bisa menambah stok apa yang kurang yang belum ada gitu. Jadi kita perlahan-lahan pasti akan cukup gitu untuk menutupi barang-barang yang belum ada. Seperti itu sih dari saya. Wis, menarik banget nih dari kisahnya Mas Rio ini. Pasti dari sini banyak apa tuh teman-teman kita yang pengen membuka usaha juga kayak Mas Rio ini. Bener banget, pasti kayak pada terinspirasi. Ditambah kalau wirausaha tuh nggak usah capek-capek nyari kerja lah gitu kan. Nggak usah bangun pagi gitu kan. Terus sesuai rutinitas ya gitu. Sesuai rutinitas, benar. Ada jadwalnya gitu. Iya. Terikat waktu gitu. Benar. Dah. Nah, Ya mungkin segitu aja ya Mas Rio ya. Karena assessment kita kali ini juga waktunya udah habis. Iya. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana karena di sini kita bakal ngulik lagi nih tentang Mas Rehan nih. Iya, yang pastinya bakal menarik juga nih ceritanya dari Mas Rehan nih. Jadi kemana-mana tetap di Hexa Hexa Show. Makan dulu ya, makan dulu. Laras hati berkelana iris janji menyuli bisikan memacu rasa. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Segala rasa yang kau hadirkan untukku tak terisak dulu, kini hidupkan rasaku. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Balik lagi di acara Hexa Show. Gimana mau kaya kalau kerjaannya baper mulu. Oke, makasih udah tungguin kita dari tadi. Sekarang kita balik lagi ke bintang tamu selanjutnya, yaitu kita sambut aja bintang tamu kita selanjutnya yang juga yang pasti nggak kalah inspiratifnya dengan tamu kita yang sebelumnya. Perkenalkan dia Mas Rehan. Apa kabar Mas Rehan? Baik? Sehat. Mas Rehan apa kabar sebelumnya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Hexa dong. Ya udah lanjut. Lanjut tuh. Lanjut ya. Gue nanya dulu apa dulu? Lo dulu aja. Gue dulu aja. Mas Rehan nih kalau boleh tahu nih usaha apa nih sekarang nih? Saya usaha Pertamini. Usaha Pertamini. Usaha Pertamini menarik banget. sekalian jajanan-jajanan kecil gitu. Menarik banget ya. Iya. Kira-kira nih dari Pertamini ini bisa ngasilin banget gak nih buat Mas Rehan? Lumayan, alhamdulillah untungnya sangat menghasilin, sangat menghasilkan dan cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, sangat cukup ya. Iya. Kayaknya kalau dari
dengar-dengar sih itu nggak cukup lagi, itu lebih cukup sih guys. Iya, iya. Bisa dibilang gitu sih. Nggak bisa ngelewatin gitu-gitu ya. Karena kan hampir setiap hari nggak sih orang butuh bensin ya kan. Iya, betul Iya, banget. kebutuhan penting gitu. Iya. Mau penting. mau dia hujan mau apa tetap aja bensin tetap butuh kan. Gantinya makanan mungkin. Iya. Kalau boleh tahu itu apa sih awal mula kepikiran kayak pengen buka, kayaknya buka usaha Pertamini deh gitu. Itu apa tuh awal mulanya kalau boleh tahu Mas Rehan? Awal mulanya ya sama seperti Bang Rio, Hmm. saya kena PHK Oh, kena PHK juga. dan kebetulan saya ada modal Hmm. dari hasil kerja saya sebelumnya. Oke. Dari situ saya memberanikan diri membuka usaha Hmm. kecilan. Nggak jauh beda ya sama Marsil itu ya. Iya. Berarti awalnya coba-coba dulu juga. Coba-coba. Oke. Keren. Kalau boleh tahu nih, Hmm. pas Mas bikin usaha Pertamini itu tanggapan dari warga-warga sekitar gimana ya? Ya untuk saat ini cukup baik karena sangat membantu warga sekitar karena pom bensin Pertamina sangat jauh, Oh iya, Iya. betul. Iya. sangat jauh. Nah, jadinya di situ saya memberanikan diri buka lah Pertamina sekalian. Jadi memudahkan orang ya. Memudahkan orang ya. Jadi misal kalau orang butuh bensin tapi itu jauh bisa langsung ke situ ya. Iya. Apalagi daerahnya juga jauh dari Pertamina, pasti mau nggak mau orang. Nah, kalau boleh tahu rencana kedepannya nih apa sih Mas Rehan kalau boleh tahu ya? Ya rencana saya untuk saat ini, Hmm? saya masih menjalankan apa yang saya lakukan sekarang. Hmm. Mungkin untuk kedepannya saya ingin membuka cabang lagi Oh di ya. suatu tempat untuk menambah penghasilan. Benar. Oke, selain ini nih buka usaha, Mas Rehan kalau di luar kesibukannya apa sih selain usaha kalau boleh tahu? Kesibukan Ganyang mulu bocahnya. Abis anjir. Abis. Yang belah sini enak banget. Godaan ya. Iya, godaan banget ini. Malu-malu. Ini mah jauh lah. Iya, emang ini malu-maluin. Ketahuan habis diminum. Yuk. Ya. Nah, selain fokus buka usaha nih, kegiatan di luar, kalau boleh tahu Mas Rian ini ngapain selain di usaha nih? Untuk sekarang saya sibuk ngapa-ngapain, tetapi saya tetap fokus sama apa yang saya lakukan, kayak itu apa warung saya, jaga warung saya gitu. Setiap pagi bangun pagi. Oh, berarti sampai malam. fokus ngurus di bisnisnya aja nih. Dia ngetekunin banget tuh bisnisnya. Emang bagus sih, emang usaha yang bagus itu adalah usaha yang diurusin. Iya, betul. Kan dibiarin. Iya. Kalau dibiarin ya gimana mau maju usahanya. Benar. Jangan mau berkembang kalau kayak gitu. Iya. Ya gitu-gitu yang nge-stuck di situ dong. Setuju. Berarti kalau boleh tahu nih buat Mas Rehan nih pertanyaannya, tipsnya apa sih biar teman-teman Hexa Show ini terinspirasi gitu buat buka usaha juga? Nah, pertanyaan terakhir nih buat Mas Rehan, biar teman-teman Hexa Show ini terinspirasi gitu buat bikin usaha juga. Siapa tahu kan ikut-ikut juga kan. Jadi termotivasi gitu. Kasih tahu dong Mas Rehan tipsnya nih buat teman-teman Hexa Show di rumah. Yang pertama jangan pernah takut memulai, Oh ya. karena jangan pernah mementingkan hasil, Fokus pada progres ya. fokus pada progres. Iya, benar. Benar sih, setuju sih. Setuju banget. Karena di situ biasanya akan membuahkan hasil. Nah benar itu. Iya, benar banget. Jangan takut gagal karena kegagalan berawal dari kesuksesan. Oh, Iya. udah ganti. Jadi intinya yang penting kita coba dulu ya. Kita mulai coba. dulu. Ya, jangan Penting takut mulai. gagal pokoknya. Iya. Apa yang kamu mulai harus kamu tuntaskan. Wah, seru banget nih cerita dari Mas Rehan ini ya. Habis ini jangan kemana-mana dulu. Kita bakal ada segmen ketiga. Yang pastinya bakal lebih seru daripada ini. Tetap di Hexa Show. Dadah. Dadah. Jumpa lagi di Light News. Setelah pulang dari kumpul acara keluarga, seorang mahasiswi trauma mendengar kata "kapan".
Din, mau berangkat nonton kapan? Kapan? Apa yang kapan? Lo mau nanya kapan lulus? Udah nunggu dari kapan? Kapan? Apanya kapan? Lo mau nanya kapan kawin? Sekian Late News hari ini. Kita kapan ya siaran lagi? Kapan? Nanya mulu. Yuk pakai SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. SPayLater, yuk SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. SPayLater, yuk SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Langsung. Yo, balik lagi di Hexa Show. Kali ini di segmen ketiga kita bareng dua bintang tamu keren ini Yuk. bakal berbagi kata-kata motivasi nih. Iya, bener banget. Yang pasti bisa untuk menginspirasi orang-orang di sini. Bener banget, kayak quotes-quotes star di crop ya kan, dibikin TikTok. Siapa tahu masuk FYP. Kalau nggak TikTok dijadiin SW. Iya, bisa. Langsung aja nih kata-kata motivasinya ya dari Mas Rio dulu deh yang pertama. Kalau dari saya itu hidup itu simpel. Ya Anda sudah memilih satu jalan dan Anda fokus ke jalan itu dan jangan lihat ke belakang. Keren banget kata-kata motivasinya. Keren banget. Iya. Mungkin kalau dari Mas Rehan sendiri ada? Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan sukses yang tertunda. Dan apa yang kamu mulai, apa yang kamu mulai, Aduh. Apa tadi gimana? dan apa yang kamu mulai, harus kamu harus tuntaskan. Harus kamu selesaikan. Dari gunanya ya? Iya. Kita membuahkan hasil, pasti dan akan membuahkan hasil gitu. Iya. Wih, keren banget ya kata-kata motivasinya ya. Iya. Kalau buat dari Mas Rehan ada? Ada. Boleh? Kalau boleh tahu apa itu? Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan sukses yang tertunda. Dan jangan takut memulai. Goblok banget. Tahu nah. Mau dicatat? Dan apa yang kamu mulai, Dan apa yang kamu mulai? harus Diingetin dulu. coba dulu. Coba dulu. Jangan pernah takut gagal, Coba ngomong dulu. jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Lagi. Terus, dan apa yang kamu mulai harus kamu tuntaskan. Oke. Sip. Nah, ayo. Wih, keren banget ya motivasi dari Mas Rio ini. Iya, sangat menginspirasi ya. Iya. Nah, kita lanjut nih ke bintang tamu kita. Iya. Mas Rehan, ada kata-kata motivasi juga? Ada. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Iya. Dan apa yang kamu mulai harus kamu tuntaskan. Wih, Keren banget. Keren banget emang motivasi dari inspirasi berdua ini Emang ya. mereka berdua nih bener-bener menginspirasi ya. Iya. Habis ini saya langsung buka usaha nih. Iya. Langsung bersaing gitu. Iya. Maaf Pak produser. Oke, mungkin nyampe sini aja ya untuk penutupan acara kita. Sayang banget nih, udah habis nih waktunya nih. Iya, padahal lagi seru-seru banget ya. Iya. Keren-keren banget. Keren. Seru banget ini ya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Mas Rehan ini ya. Juga, udah nggak berasa ya. Waktunya udah habis. Iya, dari segmen 2 ini ya. Iya, padahal seru banget ya dari tadi pertanyaannya ya. Dari Iya. dua tokoh inspiratif kita. Bener-bener kayak, oh keren gitu ya. Iya, keren banget. Satu kata dari saya. Iya, Pak. Jika kalian sudah memilih, jangan pernah ngeliat ke belakang. Tetap fokus ke depan. Wih. Keren. Nah, dari Mas Rehan ada juga kata-kata? Atau enggak? Udah. Oh, udah itu aja. Oke. Udah siap. Oke, baik pemirsa, jadi udah selesai ya. Makasih untuk udah nonton kita dari tadi, udah stay tune terus dan nungguin ikan-ikannya. Kita kembali lagi di kesempatan selanjutnya. Iya benar. Saya Bimantara pamit.
Dan saya Bima Besariano undur diri. Ketemu lagi kita di Heksase berikutnya. Bye-bye. Dadah. Bye. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I do, 'cause baby, everything you are is everything I need. You're everything to me. Terus gimana? Tanggapan. Tadi Tanggapan. lu ngomong dari Oke. Udah paham kan? No ya. Hmm. Tuh, dua, tiga. bagaimana sih gitu. Ah, Kayaknya ada. berarti nggak usah promosi dong kalau dia. Nggak usah. Soalnya orang udah pasti datang kali. Iya. Langsung ke saran ke depan aja kali ya. Iya. Dan Kereta. iya nggak kita Rencana. soalnya Oh ya, rencana ke depannya. cari ke depan. Terus tips and trick. Rencana sibuk sama tips. Terlalu bingung nanyanya nih. Terlalu bikin pertanyaan. Jangan nambah durasi dikit. Ya, kira-kira ya. Oh, tanya aja juga. Tadi kan sambil buka warung kecil-kecilan ya. Dan untuk pendaftaran warung kecil-kecilan itu sangat membantu gitu aja. Sangat membantu untuk bagaimana gitu. Oh iya, Kalau cara warung kecil-kecilan. ada nggak di Google tadi penjelasan cara dapetin bensinnya gimana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada sumber main, Iya. ya lu nyari bensinnya gimana gitu, cara ngisinya Oh gimana? iya. Dari kenalan omnya kayak dapat kayak. Oh iya. Langsung aja dari Pertamina. Ya kan? Benar. Saya ngisi di motor lalu saya tuang ke Saya ngisi dia udah. Jadi ilegal ya gitu. Yang ember gede tuh. Yang dirigen. Iya. Emang boleh pakai digen? Nggak boleh. Jangan. Ilegal kan? Jangan dimasukin. Iya ilegal kan? Ilegal. Saya mau cari tahu masih dari mana Iya dia. nggak usah. Iya. Nggak usah. Langsung ke apa rencana ke depannya? Nah, langsung. Tapi nyampe 30 menit ntar. Nyampe itu kan dikat-kat. Kalau belum tipsnya. Iya sih. Tuh dua aja. Rencana kesibukannya. Nah pokoknya gue juga naut dan ntar gue tambah-tambahin. Gue ledek-ledekin. Ya, tuh, dua, tiga. Nah, kalau boleh tahu rencana ke depannya ini apa sih Mas Rehan kalau boleh tahu ya? Ya rencana saya untuk saat ini. Hmm? Untuk saat ini saya masih menjalankan apa yang saya lakukan sekarang. Mungkin untuk kedepannya saya ingin membuka cabang lagi. Oh ya. Di suatu tempat untuk menambah penghasilan. Benar. Dia Oke, selain ini nih buka usaha, Mas Rehan kalau di luar kesibukannya apa sih selain usaha kalau boleh tahu? Sibuk ngapa-ngapain aja sih. Oh nggak ngapa-ngapain? Ngapain? No, cuman berarti sibuk dari itu ya. Sibuk ini buka usaha. Oh berarti cuma fokus di usaha aja. kuliah dong, lu jangan sambil kuliah dong. Oh iya kuliah ya. Iya. Oh betul. Sambil kuliah. Dia bilang gitu juga bisa kalau nggak ketahui bisa biar Iya. fokus. Oh iya. Lu ngeliat gua, Usaha. dia muka gua ngeselin. Kalau sibuk ngapa-ngapain itu selanjutnya gimana nih? Sekarang lo mau tinggal dikat itu mau Berarti cuma dipakai fokus di ituan doang. Iya. Iya, Ya. fokus Fokus di biar beda kali ya. Saya biar beda. Ntar lu bilang kuliah di BSI juga. Habis fokus kerjaan saya baru saya ada rencana mau lanjut Iya, sekolah saya. bisa kayak gitu. Pendidikan saya. Agak. Benar lu. Nah, ketan. Kata kak. Nggak tahu. Dipotin maksudnya. Ngomong. Nah selain Kata. Jing. Lawangan dong. Aduh. Nang. Ganyang mulu bocahnya.
Ya. Abis anjir. Abis. Yang belah sini enak soalnya. Godaan ya. Iya godaan banget ini. Malu-malu. Ini jauh lah. Iya, emang ini malu-maluin. Ntar ketahuan habis diminum. Yuk. Ya. Nah, selain fokus buka usaha nih, kegiatan di luar, kalau boleh tahu Mas Rehan ini ngapain selain di usaha nih? Untuk sekarang saya sibuk nggak ngapa-ngapain, tetapi saya tetap fokus sama apa yang saya lakukan, kayak itu apa, warung saya, jaga warung saya gitu. Setiap pagi, bangun pagi. Oh, berarti sampai malam. fokus ngurus di bisnisnya aja nih. Dia ngetekunin banget tuh bisnisnya. Emang bagus sih. Emang usaha yang bagus itu adalah usaha yang diurusin. Iya, betul. Kan dibiarin. Iya. Kalau dibiarin ya gimana mau maju usahanya. Nah, mau berkembang kalau kayak gitu. Iya. Ya gitu-gitu yang nge-stuck di situ dong. Nah, setuju. Berarti kalau boleh tahu nih buat Mas Rehan nih pertanyaannya, tipsnya apa sih biar teman-teman Hexa Show ini terinspirasi gitu buat buka usaha juga? Tips untuk saya, jangan pernah jangan takut sih. Iya. Jangan takut memulai gitu. Lancarin. Jangan takut memulai. Sip. Jangan Jangan takut untuk memulai sebuah usaha ya. Jangan memikirkan Karena hasil akhirnya kita nggak tahu. Iya, Iya. gitu. Jangan memikirkan dan jangan negatifnya dulu untuk Iya. buka usaha gitu. dan memikirkan hasil, tapi lihat hasil ya. Gimana dah? Katanya Google tuh. Jangan memikirkan hasil, Jangan melihat jangan hasil. memikirkan hasil, fokus pada progres gitu ya. Oke. Karena akan membuahkan hasil. Oh iya. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Mas Rehan, biar Iya. teman-teman Hexa Show ini terinspirasi gitu buat bikin usaha juga. Siapa tahu kan ikut-ikut juga kan. Jadi termotivasi gitu. Kasih tahu dong Mas Rehan tipsnya nih buat teman-teman Hexa Show di rumah. Yang pertama, jangan pernah takut memulai, Oh ya. Ya. karena jangan pernah mementingkan hasil. Fokus pada progres ya. Fokus pada progres. Iya benar. Benar sih, setuju sih. Banget. Karena di situ biasanya akan membuahkan hasil. Nah, benar itu. Iya banget. Jangan takut gagal, karena kegagalan berawal dari kesuksesan. Oh, iya. Udah ganti. Jadi intinya yang penting kita coba dulu ya. Kita mulai dulu. Ya, jangan Penting takut mulai. gagal pokoknya. Iya. Apa yang kamu mulai harus kamu tuntaskan. Keren. Ada dua pilihan. Keren. Seru banget ini ya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Mas Rehan ini ya. Juga, udah nggak berasa ya. Waktunya udah habis. Iya, dari segmen 2 ini ya. Iya, padahal seru banget ya dari pertanyaannya ya. Dari Iya. dua tokoh inspiratif kita. Benar-benar kayak keren gitu ya. Iya, keren banget. Satu kata dari saya. Iya, Pak. Jika kalian sudah memilih, jangan pernah ngeliat ke belakang. Tetap fokus ke depan. Yes, keren. Atau dari Mas Ran ada juga kata-kata? Atau enggak? Udah. Oh, udah itu aja. Oke. Udah siap. Oke, baik pemirsa, jadi udah selesai ya. Makasih untuk udah nonton kita dari tadi, udah stay tune terus, udah nungguin ikan-ikannya. Kita kembali lagi di kesempatan selanjutnya. Iya, benar. Saya Bimantara pamit. Dan saya Bima Besariano undur diri. Ketemu lagi kita di Hexa Show berikutnya. Bye-bye. Dadah. Bye. Segmen 3-nya mana? Emang ada? Ada. Ada. Oh iya. Segmen 3. Ya, udah dah sampai situ baik kan, yang terakhir ituan. Yang bagi aja segmennya. Nggak boleh. Ya. Ibaratnya kita satu video udah nge-tag semua segmen. Bagi-bagi duitnya doang. Jadi udah nih. Ya, itu kan terakhir di gue tuh yang tips. Oh iya. Yang motivasi kan. Jadi itu kan misalkan kan kita satu video all in nih. Nah, tinggal lu editornya nih, ya kan? Bikin ini dah, sekali lagi penutupan segmen 2-nya tadi nggak bikin soalnya. Ya udah. Dari mana segmen gue akhirnya? Wah, seru banget nih kisah dari Mas Rehan. Habis ini bakal kita lanjut segmen ketiga gitu. Oh, ya.
segmen ketiga lu ngomong. Yang tadi, yang lu Iya, nge-tips. mana? Tapi kita belum ngomong Ya. segmen kedua tadi. Motivasi. Yang pas segmen pertama. Iya. Yang motivasi. Boleh dong kata-kata motivasi dari Jer. Ayo, apa closing dulu, ntar motivasi lagi ya. Gimana? Closing segmen 2 dulu, baru kata-kata motivasi buat segmen 3. Kata-kata motivasi gimana nanyanya? Yang tadi lu barusan, Enggak, siapa yang nanya? gua. Nah, ada nggak sih kata-kata motivasi gitu? Iya. Berarti yang tadi di-cut. Yang tadi gua itu. Iya, Biar gua berdiri. Kata-kata ini buat gimana? Buat segmen dua. iya tadi yang kata-kata gua di-cut aja tuh yang kata-kata motivasi. Iya, buat segmen 3. Berarti segmen dua yang motivasi lo. Iya, closing segmen 2 dulu, Bro. Closing dulu. Iya. Duh, ntar lu nih mikirin kata-kata buat Gua- dulu nih. Iya, biar iya. langsung, biar jangan biar jangan gitu. Iya, Kata-kata iya. motivasi, udah. Gimana lu? Gue itu aja jangan takut pernah gagal. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut gagal karena kegagalan